Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Febriana Nurul Aina dengan NIM 2025-1050 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1. Ayo. Bukan yang dekat. Jualan sayur, ayo sayur. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana ribuan suku di negeri ini bisa saling satu sama lain? Di tengah lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda, ada satu benang merah yang menyatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Namun, bahasa yang kita pakai sehari-hari ini tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Bahasa tersebut mempunyai perjalanan panjang yang penuh perjuangan, keringat, dan diplomasi. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana sebuah bahasa kecil dari pesisir bisa menjadi identitas bangsa yang besar. Semua bermula dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7 di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perantara. Kenapa Melayu? Karena sifatnya yang sederhana, tidak mengenal tingkatan sosial seperti bahasa Jawa, dan sangat fleksibel untuk perjalanan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok berkomunikasi dengan penduduk lokal dan menggunakan bahasa ini. Bukti sejatinya bisa kita lihat pada prasasti-prasasti kuno di Sumatera dan Jawa. Jadi, jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu sudah menjajah Nusantara melalui jalur perdagangan secara damai. Insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Masuk ke era pergerakan nasional, para pemuda mulai sadar bahwa senjata saja tidak cukup hanya untuk merdeka. Kita butuh persatuan pikiran. Pada Kongres Pemuda kedua, 28 Oktober 1928, sebuah keputusan berani diambil. Tokoh seperti Muhammad Tabrani mengusulkan agar bahasa persatuan bukan disebut bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia. Ini bukan sekadar ganti nama, tapi sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, kita berjanji untuk menjunjung satu bahasa persatuan. Disinilah bahasa Indonesia lahir secara sosiologis sebagai identitas nasional kita. Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Setelah proklamasi kemerdekaan, status bahasa Indonesia semakin diperkuat. Pada 18 Agustus 1945, bahasa ini secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus bersalin rupa, mulai dari ejaan Van Oudthuizen yang kental bahasa Belandanya, lalu ejaan Republik atau Swayandi, hingga ejaan yang disempurnakan menjadi EGD yang kita kenal lama, dan sekarang menggunakan PUNB. Bahasa kita terus tumbuh, menyerap kosakata baru, baik dari bahasa daerah maupun serapan lain, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Kini, bahasa Indonesia bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah cermin dari keramah-tamahan, keberanian, dan pemersatu kita sebagai bangsa. Tugas kita sekarang bukan lagi memperdebatkan asal-usulnya, tapi menjaga marwahnya.
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bentuk penghormatan kita kepada para leluhur yang telah mewariskan jembatan luar biasa ini. Mari terus bangga berbahasa Indonesia, karena dalam setiap kata yang kita ucapkan ada sejarah panjang yang menyertai. Saya Citra Febriana Nurul Aina, NIM 2025-1050. Terima kasih sudah menonton.